kepada guru mursyid. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya akan mencoba sharing mungkin ya, bukan apa namanya, bukan kajian, anggap ini sebagai sharing tentang amalan pokok dari pengersa Abah, di mana kita mengenal bahwa amalan pokok dari TKN Pondok Pesantren Suryalaya apabila yang telah mengikuti upgrading kita kenal dengan DKM, Dikir, Khotaman, dan Manakiban. Di mana salah satu amalan pokok kita setelah melaksanakan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka seminggu sekali minimal atau seminggu 2 kali kita melaksanakan khotaman. Di mana aurad khotaman di situ judul bukunya mungkin dikatakan bahwa ukudul juman, di mana ukud adalah yang untaian, ikatan, juman adalah mutiara. Jadi khotaman atau ukudul juman adalah untaian, kalimat-kalimat zikir yang merupakan mutiara yang disusun, dirangkai sehingga terjadilah atau terbentuklah apa yang disebut dengan khotaman atau ukudul juman. Sementara khotaman yang kita laksanakan itulah hebatnya guru mursyid kita, di mana kalau kita telusuri khotaman tersebut bukannya sekedar amalan yang hanya sekedar dibaca, dirutinkan, didawamkan, tetapi lebih dari sekedar itu. Khotaman adalah gambaran perjalanan rohaniah kita. Kita mencoba melihat daripada awal dari khotaman, satu, tentang apa yang disebut dengan tawasul. Tetapi sebelum itu teringat apa yang sering saya dengar dari para pembina saya terdahulu. Pengersa Abah suka mengatakan bahwa khotaman adalah padaringan, pabeasan. Bahasa kitanya khotaman adalah lumbung pangan bagi setiap ikhwan. Mengapa dikatakan lumbung pangan bagi setiap ikhwan? Kita mencoba menelusuri bacaan-bacaan, untaian-untaian, rangkaian-rangkaian mutiara yang terpendam dan tersimpan di ukudul juman. Yang pertama kita awali dengan tawasul. Makna dari tawasul lebih jauhnya mungkin sama pemateri yang lain akan lebih disampaikan lebih detail, tetapi hikmah makna daripada tawasul adalah pertama bahwa kita mencoba di dalam mengamalkan sesuatu pekerjaan, khususnya yang dari guru mursyid kita mencoba meminimalkan keakuan kita. Bahwa dengan bertawasul kita mengaitkan kepada guru kita bahwa kita tidak punya apapun tentang apa yang dibaca. Dan itulah hanya buah dari guru mursyid. Jadi sekali lagi bahwa kita melaksanakan khotaman diawali dengan tawasul, meminimalkan keakuan kita. Bahwa apapun yang kita dapatkan dari khotaman yang kita kerjakan semata-mata hanyalah berkah dan karomah dari guru mursyid kita. Itulah yang diharapkan bagi kita melaksanakan khotaman diawali dengan tawasul. Yang selanjutnya kita melihat bahwa apabila di aurad-aurad bacaan-bacaan yang lain setelah tawasul biasanya diawali dengan al-ikhlas. Tetapi di dalam ukudul juman ini ternyata diawali dengan surat al-insyirah, alam nasroh. Apa sih yang tersembunyi, rahasia yang terdapat di dalamnya? Bahwa inilah gambaran bahwa seorang salik yang ingin menempuh perjalanan ruhaniah, salah satu kunci dasarnya adalah memohon kepada Allah dan berusaha untuk bisa dibukakan dulu dadanya. Dalam Al-Quran dikatakan bismillahirrahmanirrahim, man syaraha sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri mir rabbih. Barang siapa yang telah dibukakan dadanya terhadap Islam, syariah Islam, termasuk di sini adalah syariah di dalam tarekat, fahuwa ala nuri mir rabbih, maka Allah akan mengantarkan nurnya kepada orang tersebut. Berarti di saat kita membacakan surat Al-Insyirah,
disitulah terkandung pertama usaha kita dan harapan kita untuk setiasa memohon kepada Allah dengan karomah syafaat daripada Rasulullah, karomah dari para wali Allah, karomah daripada guru kita. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita. Di dalam Hazinatul Asrar dikatakan bahwa salah satu fadilah keutamaan surat Al-Insyirah adalah memberikan satu dampak yang luar biasa bagi orang yang terbiasa mengamalkannya. Salah satu di antaranya adalah memberikan ketenangan, kelapangan dada bagi orang yang membiasakan mendawamkan surat Al-Insyirah. Berarti dari sini kita memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan dada kita sehingga taufik hidayah nur daripada Allah Subhanahu wa taala terbuka kepada kita sekalian. Selanjutnya apabila dada kita telah terbuka, dibukakan oleh Allah dengan nur yang masuk ke dalam diri kita, maka Allah Subhanahu wa taala diharapkan kepada kita menurunkan lagi hidayahnya. Makanya apabila orang telah terbuka dadanya, masuklah Islam ke dalam dadanya, maka di situ diharapkan dan berkelanjutan sehingga masuklah ke dalam hatinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan salik dikatakan bahwa ada Islam, iman, soleh, ihsan, dan lain sebagainya sampai 7 tingkatan tersebut, bahwa mudah-mudahan apabila seorang salik telah menuju ke dalam keislaman, maka mudah-mudahan keislaman tersebut meningkat kepada iman. Dalam iman dikatakan ma kataballahu fi qulubihimul iman, maka apabila Allah telah menuliskan ke dalam hatinya iman walaupun secuil iman tersebut, tapi itulah yang menjadi dasar, menjadi pokok landasan bagi setiap amalnya. Apabila dada kita telah terbuka, kemudian masuklah iman dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam kalbu kita, maka salah satunya di dalam ayat Quran yang kita bacakan, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, kita meyakini bahwa Allah lah tempat bergantung. Apabila keimanan kita dalam hati sudah menyatakan dan meyakini bahwa Allah tempat bergantung, maka masuklah iman ke dalam diri kita, maka kita selaku orang yang beriman akan tumbuh perasaan dan keyakinan bahwa tidak lagi ada tempat yang bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam nasta'innya, maka setelah Al-Ikhlas kita baca Allahumma ya qadiyal hajat. Maka itulah buah daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita melalui talqin yang diberikan oleh guru mursyid kita. Jadi apabila kita melaksanakan khotaman, yuk kita berusaha dan belajar, jangan hanya sekedar diucapkan. Hanya sekedar ucapan yang berjalan seperti biasa, tetapi hayati, tanamkan dalam diri kita, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, memohon kepada Allah, ya Allah bukakanlah dada ini dengan apa-apa yang menjadikan syariatmu, dengan apa-apa yang telah Engkau berikan melalui guru mursyidku, sehingga dadaku dibukakan untuk bisa mengamalkannya. Dengan mengamalkan apapun yang diberikan, diajarkan oleh guru mursyid kita, mudah-mudahan tertancap iman ke dalam diri kita, sehingga di dalam kita mengamalkannya kita menumbuhkan satu keimanan. Maka apabila tumbuh keimanan, sekali lagi, maka tumbuhlah Allahumma ya qadiyal hajat, ya kafial muhimmat, sampai akhirnya ya arhamar rahimin. Makna daripada kandungan Allahumma ya qadiyal hajat, orang yang beriman akan percaya bahwa tempat bergantung hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan hajat kita. Kita tidak memohon, tetapi kita menyatakan keyakinan dalam keimanan bahwa Allah lah yang akan memenuhi hajat kita. Maka kita belajar di dalam Allahumma ya qadiyal hajat, tanamkan dalam diri kita bahwa sesungguhnya Allah lebih mengetahui terhadap hajatku, segala kebutuhanku dibandingkan dengan diriku sendiri. Sehingga apabila seorang salik menyatakan, mendawabkan Allahumma ya qadiyal hajat, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,
Engkaulah yang lebih tahu apa yang aku butuhkan. Engkaulah yang lebih tahu apa yang aku inginkan. Sehingga dengan keyakinan tersebut kita memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Keyakinan dalam diri bahwa Engkau yang akan memenuhi segala kebutuhanku. Setelah kita menyatakan demikian, bagaimana minimal di dalam doa-doa tersebut, yuk kita belajar bagaimana mengaplikasikan Allahumma ya qadiyal hajat sampai ya arhamar rahimin di dalam kita hidup bersosial, hidup di dalam sesama, minimal di dalam sesama ikhwan. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah, sesungguhnya Engkau yang memenuhi hajatku. Tanamkan dan aplikasikan kita dalam diri kita sehari-hari. Allahumma ya qadiyal hajat, jadilah kita seorang ikhwan yang dapat menjadi pemenuh kebutuhan ikhwan-ikhwan yang lainnya. Di mana ada ikhwan yang lain ada satu butuh sesuatu, maka kita jadilah diri kita sebagai ya qadiyal hajat, sebagai orang yang bisa memenuhi hajat daripada ikhwan yang lain. Ada ikhwan yang butuh tentang ilmu, dan kita harus bertindak di situ. Qadiyal hajat, yang memberikan hajat, memenuhi hajat bagi ikhwan yang membutuhkan haus akan keilmuannya. Ada ikhwan yang membutuhkan materi, kekurangan materi, hajatnya ingin terpenuhi materi, di mana ikhwan yang lain punya kemampuan untuk memenuhi materi, maka jadilah kita berperan sebagai Allahumma ya qadiyal hajat, ikhwan yang memenuhi hajat bagi ikhwan yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Allahumma ya kafiyal muhimmat, di mana kita setelah menjadi demikian, maka mudah-mudahan dengan kemampuan ilmu kita yang bisa kita amalkan, kekayaan kita yang bisa kita sodakohkan, manfaatkan, mudah-mudahan dengan ilmu, kekayaan, harta, dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita bisa berusaha menjadikan orang yang memenuhi kebutuhan daripada ikhwan tersebut. Dengan satu catatan bahwa jadilah kita sebagai orang yang Allahumma ya kafiyal muhimmat. Satu contoh, apabila kita didatangi oleh ikhwan yang kebetulan ada satu kebutuhan kepada kita, kemudian ikhwan tersebut meminta pertolongan kita, saat itu kita kebetulan tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan keinginannya tersebut, memenuhi keinginannya tersebut, hajat tersebut, maka seyogianya kalau kita sudah mendalami dan menjami Allahumma ya kafiyal muhimmat, jadilah orang yang bisa memenuhi. Dengan acara apa? Mungkin saat itu ada ikhwan yang meminta pertolongan kepada kita, kita jangan mengatakan kita tidak bisa menolong. Mungkin kita tidak bisa menolong, tapilah kita menjadi ya kafiyal muhimmat dengan membawa, mengantarkan orang tersebut, atau mungkin kita mengajak ikhwan kita yang lain yang mungkin kenal dengan kita mengajak, yuk ikhwan, ini ada ikhwan yang ini, dia punya kebutuhan, dia punya hajat, dia meminta pertolongan kepada saya, tetapi saya tidak bisa memenuhinya, karena saya pun saat ini sedang tidak ada. Mohon, tolong bisa bantu, berikanlah bantuan ala kadarnya, atau mungkin sekemampuannya. Jadi di saat ada orang yang meminta pertolongan kepada kita, meminta bantuan kepada kita, marilah kita berusaha, jangan mengatakan tidak bisa, tapi berusaha untuk menjadi ya kafiyal muhimmat, memberikan dan mengajak orang lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Satu contoh umpamanya, ada orang yang terlilit utang, kemudian ditagih utangnya tersebut, orang yang memberikan utangnya, maka dia tidak menolong kepada kita, minta pertolongan kita tidak bisa, maka kita mengajak rekan kita, yuk kita bantu orang tersebut untuk menutupi hutangnya. Suatu saat apabila kita telah bisa meyakapi al-muhimmat, baik oleh diri kita sendiri atau melalui kerabat kita, maka insya Allah kita akan berperan sebagai Allahumma ya dafi al-baliyat, orang yang sudah bisa memberikan, menyelamatkan baliyat, bala kepada ikhwan kita yang lain. Allahumma ya dafi al-baliyat. Apabila sudah demikian, maka insya Allah kita akan meningkat dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi orang yang Allahumma ya rafi'ad darajat. Pertama, menjadikan diri kita sebagai orang yang bermartabat, memiliki derajat sosial yang luar biasa di hadapan Allah, dan juga kita memberikan derajat kepada orang yang mungkin kita bantu. Bisa kita bayangkan apabila ada orang yang ditagih umpamanya utang, di saat dia tidak bisa membayar atau memenuhinya,
Mungkin saat itu bagaimana keadaan kian merasakan terhina, merasa malu dan lain sebagainya. Tetapi di saat kita memberikan, membantu dia, sehingga akhirnya rasa malunya terselamatkan oleh kita. Dan suatu saat orang tersebut merasa terangkat derajatnya, bukan sebaliknya merasa terhinakan. Allahumma ya Rabbnya darajat, Allahumma ya Syafi'al amrod. Maka kita saat itu menjadi orang yang berada di dalam titik Syafi'al amrod, memberikan satu kesembuhan obat bagi orang yang memiliki musibah dan keuntungan. Dapat kita bayangkan apabila kita punya keinginan sesuatu, kemudian kita belum bisa memenuhinya, mungkin bagi kita menjadi penyakit. Penyakit apa? Kegelisahan, ketidaknyamanan, ketakutan, itu adalah penyakit. Di saat kita telah berperan sebagai Allahumma ya Syafi'al amrod, dengan bantuan kita, dengan pertolongan kita, mungkin ikhwan kita akan terselamatkan dari penyakit yang melanda dirinya. Insya Allah kegelisahan, ketakutan dan lain sebagainya akan bisa sembuh saat itu karena bantuan kita. Allahumma ya mujibah da'wat, maka itulah derajat ikhwan yang bisa menjadikan mujibah da'wat, orang yang bisa memenuhi segala apa yang sesamanya dimintakan, dipanggilkan dan dimintakan pertolongan. Allahumma ya arhamar rahimin, maka itulah seorang ikhwan yang telah mendapatkan dan bisa mengaplikasikan itu, maka dalam dirinya telah tertanam orang yang memiliki belas kasih ya arhamar rahimin. Insya Allah kalau kita sudah mengamalkan dari amalan itu saja sampai ya arhamar rahimin, insya Allah ikhwan-ikhwan yang lain tidak akan mungkin ada yang mendapatkan kesusahan. Tidak akan mungkin ada yang mendapatkan ketakutan, kekhawatiran, dan kegetiran dalam menghadapi kehidupannya. Kenapa demikian? Karena di dalam ya qadiyal hajat sampai ya arhamar rahimin, itu peran kita ikhwan saling membantu dan saling memenuhinya. Oleh karena itu, maka pantas saja apabila orang yang sampai kepada ya arhamar rahimin, insya Allah teringat pengesan-pengesan Abah. Di antara pesan terakhir 2 tahun kurang lebih sebelum beliau wafat, salah satu di antaranya adalah Abah mah temelang tehariwang ku eusi beteng jeung tempat sare anak murid Abah. Artinya Abah tidak akan merasa khawatir, Abah tidak khawatir dengan isi perut dan tempat tinggal para murid dan ikhwan Abah. Kenapa demikian? Abah tidak mengkhawatirkan isi perut, tegasnya adalah kesejahteraan kehidupan para ikhwan. Apabila sekali lagi yang tadi sampai ya arhamar rahimin, insya Allah tidak akan terjadi ada salah seorang ikhwan pun yang merasakan kekurangan daripada makanan, kehidupan, kesusahan dalam kehidupan dan lain sebagainya. Tempat tinggalnya pun dia tidak akan merasa kesulitan. Mudah-mudahan apabila kita telah berbuat demikian, insya Allah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat diri kita kepada makom yang apa? Yang selanjutnya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makna dalam diri kita bahwa apabila kita telah bisa mengaplikasikan doa daripada ya qadiyal hajat sampai ya arhamar rahimin, maka dengan kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim menegaskan kepada diri kita bahwa apapun yang kita perbuat, apapun yang kita amalkan diharapkan untuk bisa melepaskan bahwa itu semata-mata karena kekuatan dan hidayah karena itu saja mungkin untuk sementara sampai 8.30 20.30 insyaallah pertemuan berikutnya kita sambung lagi dengan sampai ya arhamar rahimin, sehingga ya sampai kepada lahau sampai apa kepada ya latif, sampai akhirnya dengan doa daripada khotaman. Bagus catatan bagi kita mengapa bahwa sebelum manakib kita melaksanakan khotaman dan setelah melaksanakan khotaman meningkat kepada manakib. Ternyata di situ ada perjalanan ruhaniah daripada khotaman tersebut. Maka sekali lagi, marilah kita bersama-sama melaksanakan amaliyah pokok dari pengersabah. Selain zikir, kita mencoba mendawamkan kembali khotaman.
terutama sekali bagi kita yang memang kehidupan sekarang ini terasa berat sekali ekonomi kita, untuk kehidupan kita. Yuk kita mulai mendawamkan, memperbanyak kembali melaksanakan khotaman. Ingat dulu pengesabah, di saat ada ikhwan yang datang kepada beliau dengan menyatakan, menyampaikan satu kekhawatiran, ketakutan, kesusahan di dalam kehidupannya, maka pengesabah sering menyarankan kepada ikhwan tersebut, sok khotaman sing getol, lobakeun khotaman. Apabila ada kesulitan kehidupan, datang ke pengesabah, pengesabah menganjurkan perbanyaklah khotaman. Bahkan apabila ada orang yang ingin kehidupannya yang lebih baik, terlepas dari kegetiran kehidupannya, biasanya pengasabah suka meriadohkan khotaman tersebut dengan mendawamkan khotaman setiap ba'da subuh, sholat subuh itu selama 40 hari. Jadi itu ternyata khotaman. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mulai belajar lagi, meningkatkan kembali, melaksanakan khotaman minimal seminggu sekali. Itu saja mungkin untuk sementara. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih detail, karena ini sekali lagi saya mohon maaf karena persiapan belum begitu ini. Insya Allah ini saya melaksanakan ini di Sekretariat LDTN Kota Bandung. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kami akan bekerja sama dengan Kominfo dari LDTN Kota Bandung. Nanti insya Allah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Andika dan juga Ustadz Latif, di mana di situ ada skema-skema yang mungkin menjadi pegangan bagi kita. Itu mungkin untuk sementara ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kang Dede, materi yang dibawakannya tentang khotaman, saya pikir tadi kita akan memulai dari dikir, tapi ternyata sudah langsung naik ke tangga kedua, yaitu dengan Iya, khotaman. Baik, berarti dari paparan Ustadz Dede ini, saya enaknya panggilnya Kang Dede apa Ustadz Dede apa Mang Dede nih yang enak nih ya? terserah ya. Asal jangan pakai abah aja jadi gawas letik ntar. Ya udah. Sekarang kan lagi musim pingin jadi gawas letik. Oke. Ustadz Dede, ini sambil menunggu mungkin ada pertanyaan, kita sekalian sedikit ngobrol-ngobrol ya untuk tentang khotaman itu sendiri. Boleh ya, kalau misalnya Iya, boleh. nih boleh tanya-tanya ya sambil menunggu pertanyaan yang lain ya. Gini Kang Dede, Kang Dede seperti ini. Tadi dari pemaparan Kang Dede itu, Masya Allah itu khotaman kita ternyata kalau kita bedah dari satu poin ke poin yang lain, dari mulai tawasul, kemudian dari tadi kenapa kita harus dimulai dengan al-insyirah, kenapa kita juga kenapa tidak dimulai dengan al-ikhlas, kemudian dan sebagainya, dan tadi juga kenapa akhirnya tadi sebenarnya agak sedikit penasaran kenapa nggak diselesaikan sampai ya latif gitu kan? Iya. Kenapa nggak? Jadi bikin kita semua nanti jadi penasaran nih kok nggak diselesaikan sampai ya latif gitu kan. Pertanyaannya gini Kang Dede, bagaimana cara yang baik gitu, bagaimana cara yang baik untuk kita mengamalkan agak kalau dikir gini, jadi gini kasusnya seperti ini, kalau dikir itu kan agak sedikit oke, kita tuntutan tiap ba'da sholat, bukan tuntutan ya, memang sudah kewajiban tiap ba'da sholat kita harus melaksanakan. Tapi permasalahannya yang akan sangat berat itu adalah di khotaman. Walaupun dia khotaman seminggu sekali, itu bawaannya Masya Allah beratnya Kang Dede gitu kan. Jadi mungkin bukan hanya, banyak yang mengalami seperti itu ya. Mungkin termasuk salah satunya dari saya. Nah, boleh tidak Kang Dede kasih saran, kasih masukan ke kita bagaimana nih buat kita nih ikhwan atau akhwat yang baru belajar zikir ataupun yang sedang proses dari awal sampai akhir tapi berkendala dengan susahnya pengen mendawamkan khotaman itu sendiri. Malah tadi Kang Dede bilang khotaman, Abah pun menyarankan tentang kita khotaman ba'da subuh. Yang ba'da maghrib seminggu sekali aja hese kumaha dinu ba'da subuh gitu kan ya. Nah, itu gimana Kang Dede, coba mungkin bisa dikasih saran-sarannya kayak kita Kang Dede, silakan. Iya, ya memang itu untuk khotaman bukan hanya sekedar masalah yang perorangan, tapi memang itu udah persoalan yang umum. Karena memang pengesabah itu kan yang nanya memutiara itu kan pasti susah.
susah untuk didapatkan, susah untuk dicari. Maka mengapa pengarsa Abah mengatakan, yuk belajar mendawamkan, memperbanyak khotaman. Karena memang sesuatu yang mahal itu pasti tidak akan terlalu banyak kan itu. Dan memang di situ akan tertanam kesulitannya. Justru di dalam kesulitannya tersebut, maka disitulah asror atau mungkin fadilah keutamaan dari khotaman itu akan kita dapatkan. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Kalau dulu saya mulai awal-awal, saya mencoba dilihat paling minimal di dalam sehari, kapanpun kita ada waktu melaksanakan khotaman, kita laksanakan khotaman. Jadi ya kalau misalkan ada yang waktu khusus kuliah ibadah subuh, ya alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan untuk khotaman pada subuh, biasanya memang harus ada tempat paling minimal Masjid Ikhwan. Satu contoh, saya di Anur, itu alhamdulillah dari mulai masjid pertama didirikan, dipakai, kurang lebih berjalan 2 tahun, itu setiap sholat subuh, selesai sholat subuh, zikir dilanjutkan dengan khotaman. Setelah khotaman baru dilanjutkan dengan isrok. Karena mau tidak mau, karena banyak jamaah ikhwan juga. Walaupun saat itu saya mau lagi males-malesnya, dipaksakannya jadi terpaksa juga. Masa imam di belakang nungguin mau khotaman, imam pulang duluan. Tetapi kadangkala kalau sendiri ya itu tadi ya. Maka disitulah mungkin kata Rasulullah menyatakan bahwa sesungguhnya agama seseorang itu tergantung temannya. Makanya di situ sering-seringlah berkumpul dengan apa? Dengan ikhwan-ikhwan lagi yang satu saat yang mungkin bisa di saat kita yang paling minimal kita punya rasa malu lah lagi ngimamin di depan. Yang belakang nungguin khotaman kita pulang duluan kan itu ya. Dan juga tanamkan dulu saya mencoba setiap hari apapun waktunya mau habis duhur saat kita selesai sholat ada waktu khotaman. Karena saya ingat dulu itu dari pembina saya bahwa tong waka hayang ngamal kenulain lamun can biasa can bisa ngadawamkeun khotaman. Jadi jangan dulu berlanjut kepada pekerjaan yang lain kalau kita belum bisa mendawamkan khotaman. Jadi pokoknya setiap hari ada aja minimal. Waktunya terserah mau habis duhur atau mungkin lagi kita nonton TV lagi males, nggak perlu kita harus sholat dulu. Yang penting kita mengamalkan khotaman. Apakah perlu punya wudhu? Adabnya yang lebih baik punya wudhu. Kalaupun satu saat itu kita tidak punya wudhu, laksanakan aja khotaman. Intinya untuk melatih biar kita suatu saat ada terbiasa. Kalau sudah terbiasa, insya Allah ada ketagihan. Kalau kita tidak melaksanakan, ada sesuatu yang hilang. Cuma sayang sekarang terjadi di Bandung banyak. Jakarta juga kayaknya sama dia di Bandung. Rata-rata kalau dulu pengersa Abah itu kalau ada ikhwan, yang pertama kali ditugaskan itu adalah khotaman. Sok laksanakan khotaman. Setelah selesai khotaman, mungkin datang lagi ke pengersa Abah, dia membuka manakib. Kadang-kala diizinkan, kadang-kala enggak sama Abah itu. Seuran. Ada yang kadang-kala pas bah sekarang saya mau melaksanakan manakib, buka manakib. Kadang-kala pengersa Abah langsung menyampaikan begini, tong waka manakib, sok khotaman heula sing tamat, sing cacap. Artinya kerjakan dulu khotaman sampai selesai betul-betul meresap dalam diri kita. Tahun 8990 saya waktu masih di Bandung di Sarijadi mencari tempat manakib itu paling susah. Tetapi kalau tempat khotaman hampir setiap ikhwan itu rutin, hampir setiap malam khotaman. Jadi dulu tuh mengesabah, zikir, khotaman yang terus dibiasakan. Selesai itu sudah mendarah daging, menjadi kebiasaan, baru menginjak kepada manakib. Kalau sekarang terbalik, ikhwan itu baru jadi ikhwan, langsung diajak suruh buka manakib. Sementara amalia pokoknya belum tertanam dalam diri. Dan juga salah satunya tidak sedikit juga ikhwan yang sudah biasa melaksanakan khotaman rutin, pas buka manakib khotamannya jadi berhenti. Jadi itulah pentingnya kenapa khotaman itu diterima. Bahkan mohon maaf saja, sampai dulu pernah menjadi kalau dulu kan di ini kan ada yang Ki Joko Bodo ya. Kalau saya jadi Ki Joko Pinter. Nah, itu. Saya sering menyampaikan itu justru nggak ngambil dari yang lain, ngambil dari khotaman. Ternyata kenapa saya menjadi pengalaman menjadi satu keyakinan, ternyata anggaplah kalau mungkin ya
orang-orang yang kayak Ki Joko Bodo dengan segala macam, ternyata di khotaman itu luar biasa. Dengan amaliyah A, maka jawabannya pasti di B-nya. Kalau disuruh mengerjakan ini, pasti kalau jadi berhasil, berarti hasilnya ini. Satu contoh, ada yang punya hajat. Baca ini, Allahumma ya qadiyal hajat, terus dawamkan. Maka kalau dia benar-benar mengamalkannya, pasti yang hasilnya adalah Allahumma ya kafiyal muhimat. Kalau masih belum juga, berarti ya kafiyal ya qadiyal hajatnya nggak benar-benar tuh bacanya. Nah, mau dipraktekkan sama Ule menjadi itu, ganti Mama Lemon. Ya, yang penting kita mencoba. Setiap saat apabila ada waktu, ada kesempatan, mendawamkan khotaman. Nggak perlu sampai sekian ratus atau khotaman tam. Ya mau 2, mau 1, mau 3, ya seperti yang dianjurkan di mana di Jakarta dulu ya, minimal 3 kali 3 kali. Toh nggak nyampe 15 menit, paling 10 menit. Itu mungkin ya sama. Saya juga lagi berusaha. Itu memang susah kalau khotaman itu. Ya, berarti memang pada dasarnya kita itu sebagai muridnya pengersabah itu sebelum kita masuk ke amaliyah riadoh apapun itu, mengamal amaliyah apapun riadoh amaliyah riadoh apapun itu, yang harus diutamakan kita adalah kita harus bagaimana kita bisa mendawamkan khotaman itu sendiri ya, Ustaz Dede ya. Iya. Iya. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita sudah mulai nih, sudah ada kontinuitas, sudah ada kontinuitas untuk kita mulai berkhotaman ini sekalian nyambung ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Kira-kira yang baik itu dilaksanakan khotaman itu seminggu sekali atau setiap hari? Sesuaikan kalau misalnya kita kan ada amalia harian, ada amalia mingguan, sama amalia bulanan, mungkin kita suka nambah sama amalia tahunan, harian dikir, mingguan khotaman. Nah di sini di mingguan ini, nah apakah kita baiknya yang mana nih Kang Dede? Apakah kita melaksanakan khotaman setiap minggu, seminggu sekali, semingguan lah, mingguan, atau setiap harinya kontinuitas? Silakan Kang Dede. Kalau dulu di buku Ukudul Juman Hotaman yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Suryalaya, di situ ada ungkapan atau anjuran dari pengersabah bahwa minimal kita melaksanakan hotaman itu seminggu 2 kali minimal. Minimal itu melaksanakan hotaman seminggu 2 kali, yaitu malam Senin, malam Selasa, dan malam Jumat. Nah, jadi paling minimal melaksanakan hotaman itu seminggu 2 kali. Malam Selasa dan malam Jumat. Ya berarti kalau di situ minimal, berarti yang lebih bagus lagi ya kalau bisa memang setiap hari. Setiap hari. Ya itu boleh kita cari-cari lagi daripada buku khotaman yang dulu cetakan-cetakan awal dari pengersabah. Di situ ada anjuran pengersabah bahwa sekali lagi minimal melaksanakan khotaman itu seminggu 2 kali, itu malam Selasa atau malam Jumat. Kalaupun tidak bisa malam Selasanya, ya mungkin kita bisa malam Jumatnya, kemungkinan malam Selasanya. Makanya ya mohon maaf saja, saya di sini ya di Masjid An-Nur itu yang sering diperbanyak itu adalah dzikir harian dan khotaman. Jadi hampir seperti amaliyah malam Jumat itu selesai sholat istikharah, kita zikir, dilanjutkan lagi dengan khotaman. Setelah setelah sholat subuh khotaman lagi. Berarti kalau malam Jumat itu paling minimal kita melaksanakan khotaman dari mulai jam 10 malam itu khotaman 2 kali itu dalam semalam. Itu memang perlu dibiasakan, Kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah. Gimana itu? Itu saja mungkin. Iya. Nah, kakak sambil nyambung lagi nih Kang Dede, ada lagi pertanyaan yang masuk nih. Setelah kita sudah mulai belajar khotaman yang mingguan ataupun tadi bisa sudah mingguannya sudah berjalan, atau tadi kan Kang Dede lebih baik belajar dulu untuk seminggu 2 kali ya, malam Jumat dan yang tadi. Terus kalau misalnya akan lebih baiknya lagi kalau misalnya setiap hari. Nah, pertanyaannya di buku Ukudul Juman itu kan khotamannya ada yang namanya khotaman tam nih Kang Dede. Ada yang namanya khotaman tam. Nah, kira-kira baiknya berapa kali sekali atau berapa kali kita bisa melaksanakan khotaman tam itu sendiri, Kang Dede? Kalau yang saya ingat tapi saya tidak bisa menafikan yang lain ya. Enggak. Kalau dulu pengersabah, kalaupun menyuruh kepada khotaman,
atau mungkin ikhwan ada yang bertanya meminta kepada Abah, selalu menyatakan sok samampuh. Nah, jadi menyesuaikan dengan kemampuan waktu kita, ya, kemampuan waktu kita. Bahwa taman ada yang mampu 10 atau mungkin biasanya 3, 7 ganjil ya. Kemudian 11 mungkin apa 11 atau segala macam sesuai kemampuan dan adanya waktu kita. Jadi kalau yang saya tahu bahwa dulu pengusaha Abah jarang menginstruksikan khotaman itu tam. Walaupun di dalam tulisan manuskrip khotaman Ukhudatul Juman pengusaha Abah yang asli pun itu dituliskannya sekian. Tetapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan karena mungkin yang lain juga pasti ada yang melaksanakan khotaman tam. Kalaupun ada yang melaksanakan khotaman tam, ya kalau yang alhamdulillah sekarang di Suryalaya sudah dibiasakan setiap seminggu sekali hari Sabtu kalau tidak salah itu dilaksanakan khotaman tam. Ya, jadi apa namanya dengan khotaman tam sehingga pada akhirnya ikhwan semua yang lain bisa ikut juga merasakan bagaimana kita melaksanakan khotaman tam itu. Ya kalaupun misalkan kita mau seminggu sekali ya syukur. Apabila kalau misalkan ada setiap hari ya bagus juga kalau memang ada waktu. Karena khotaman tam biasanya dulu biasa yang melaksanakan mulai dari jam 9 itu kadangkala selesainya itu sampai jam 1 jam 2 itu bahkan jam 3. Apalagi kalau yang membacanya lambat, itu bisa sampai jam 3 itu mulai dari jam 9 itu. Nah, itu saja mungkin. Nah, berarti tidak ada waktu yang harus dispesifiki ya. Misalnya kalau misalnya kita ingin khotaman mengadakan khotaman setahun misal atau sebulan misalnya 2 kali atau setahun misalnya 4 kali 5 kali itu tidak masalah ya Kang Dede ya. Iya. Sekemampuan kita ingin melaksanakan khotaman tam itu sendiri. Nah, oke. Kemudian nih menarik nih dari khotaman tam. Kira-kira nih Kang Dede, bagaimana cara kiat-kiat lagi nih? Mungkin Kang Dede juga sudah pernah melaksanakan khotaman tam. Nah, bagaimana cara khotaman tam itu kan tadi Kang Dede bilang kadang mulai dari jam 9 bisa selesai sekitar jam 2 ya, jam 1 atau jam 2. Berarti kan emang waktu standarnya khotaman itu 6 sampai 7 atau 8 jam. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang bisa bisa selesai sampai 3 atau 4 jam, apakah itu memungkinkan Kang Dede? Dari kalau kita melihat berapa banyaknya itu aurat-aurat yang di sana, ada yang 1.000, ada yang 16.000 dan sebagainya, itu apakah memungkinkan gitu ada yang bisa hanya sampai 3 atau sampai 4 jam? Atau terus itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita lebih baik memulai khotaman tam itu kita harus memulai dari mana, ataukah kita uluk salam dulu atau seperti apa? Itu mungkin bisa sekalian dikasih tipsnya untuk kita nantinya kalau misalnya kita ingin melaksanakan khotaman tam yang baiknya, adab yang baiknya itu seperti apa Kang Dede? Terima kasih, silakan. Kalau misalkan kita dalam beramal, salah satunya adab di antara adab yang tersirat ya, tidak tersurat. Itu ya kalau bahasa kita tuh robitoh lah ya. Uluk salam, mau berkirim Fatihah langsung, mau segala macam itu mungkin banyak lah. Mau pakai ya Allahumma ya assalamualaikum ya malika zaman atau yang lain sebagainya, atau yang khusus langsung tawasul dengan berkirim Fatihah ke pengusaha Abah, itu memang tergantung gimana enaknya masing-masing. Nah, yang kedua, memang itulah kalau adabnya kita bertawasul. Cuma dari adab tersebut kita bertawasul, kita memohon keberkahannya. Karena tidak sedikit ada yang melaksanakan khotaman, tetapi ada niat tertentu. Betul itu. Ya, niat tertentu kalau bahasa dulu saya sering baca, misalkan saya baca ini munfarijah sekian karena ada maksud A. Nah, kita melatih bahwa kita melaksanakan khotaman itu untuk bertabaruk, mengambil berkah dari pengusaha Abah, itu aja. Karena mohon maaf saja sekarang lebih banyak khotaman tam itu ada niat tertentu. Bahasa kasarnya bukan memperjalankan ruhaniyah, tetapi malah menjadi seperti hikmah. Masa ini asrornya jadi supaya begini. Hanya itu saja yang penting kita niatnya untuk bertabaruk.
bertabaruk dari pengusaha. Nah, Berarti dan salah satunya adalah apa namanya, kalau misalkan ada yang khotaman kok bisa 3 jam, ya mungkin cara baca ya. Ya mungkin kayak misalkan orang yang terbiasa yang misalkan qul huwallahu ahad sama lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, mungkin dia bisa lebih cepat. Tetapi kalau yang bacanya qul huwallahu ahad Allahu samad mungkin bisa lebih lama. Apalagi di yang Latif 16.664. Kalau orang yang bacanya ya Latif, ya Latif, ya Latif, tapi bukan Latif Hatam ya. Ya Latif terus saja baca lambat, ya Latif, ya pasti itu lama. Tetapi kalau orang yang mungkin bisa cepat, ya Latif, ya Latif, ya Latif, atau mungkin seakan-akan seperti terdengarnya adalah seperti tip 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 karena kecepatannya. Mungkin saja yang mungkin tadinya 6 jam bisa jadi 4 jam. Itu. Jadi tergantung kita bacanya gimana enaknya aja. Jadi tidak ada patokan, mesti sekian jam, mesti lambat, yang penting enaknya. Yang penting enaknya. Itu. Ya, saya sampaikan bahwa pernah mencoba itu dari jam 9 sampai jam 3 karena bacanya bacaan biasa, nggak begitu cepat, nggak begitu lambat. Karena saat itu kan ada ikhwan-ikhwan yang baru, ibu-ibu, tapi yang pada akhirnya dari sekian puluh jamaah itu ternyata suaranya yang tinggal itu cuma imamnya aja. mulai ke mana? Iya, yang lainnya mah akhirnya ternyata lagi tawadur. Tawajuh sambil tidur. Sekalian nih Kang Dede, pelaksanaan Hotamantam itu baiknya ada saran nggak sih, atau misalnya di pagi, atau kan contohnya seperti ini, kayak misalnya Ibu Bela Jakarta ini, kita sekalian masuk aja Kang Dede sekalian, misalnya Ibu Bela Jakarta ingin melaksanakan Hotamantam. Kalau yang namanya ibu-ibu itu kan ya pagi, apa namanya, kalau malam itu kadang-kadang kan nggak kuat Iya. waktunya gitu, nggak, dan yang belum, jangankan yang belum belajar, ya kita nggak usah bahas masalah melek atau apalah ya, yang biasa belum tentu dia bisa kuat gitu kan 6 jam 8 jam itu. Nah, apakah baiknya Hotamantam itu dilaksanakan pagi atau malam? Dan itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah boleh misalnya kalau kita laksanakannya di pagi, kalau misalnya dilaksanakan di pagi, takutnya kan kita terputus sama sholat duhur. Apakah boleh terputus dulu, kemudian kalau misalnya terputus sama sholat boleh atau tidak? Kalau misalnya boleh, apakah hanya diputus oleh sholat dan dikir baru disambung lagi, atau bagaimana Kang Dede? Nah, jadi sekali lagi kalau masalah waktu tergantung kesesuaian kita. Waktu ada waktu dan keluangan kita. Jadi tidak ada, yang saya tahu tidak ada patokan bahwa Hotamantam mesti malam atau mesti pagi. Tapi tergantung kita ada waktunya. Kemudian kalau menurut penhemat saya mungkin ya bisa yang lain bisa mungkin untuk memperkuat atau mungkin kalau salah dikoreksi. Persis seperti halnya kita nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu kan habis maghrib 100 rakaat. Apakah kita bisa melaksanakan 100 rakaat habis maghrib? Kan nggak bisa. Terjeda dulu dengan sholat isya, kemudian dikir. Bahkan ditambah lagi dengan lidapil balak dulu. Yang mengerjakan mungkin juga dengan khotaman dulu. Berarti terjeda dengan beberapa kegiatan. Setelah selesai itu baru dilanjutkan dengan nisfu Sa'ban lagi. Jadi begitu juga dengan khotaman. Selama tidak terjeda dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan ibadah juga yang saat itu tinggal dilanjut, tidak membatalkan. Kalau menurut hemat saya, ngambilnya dari analogi kias dari nisfu Sa'ban. Jadi apabila kita pagi-pagi umpamanya terjeda dulu oleh duhur aja kerjakan. Kemudian dengan dikir, selesai itu dikir tinggal lanjutkan lagi. Ya mungkin itu mungkin Ya, berarti seperti halnya terjedanya cukup dengan sholat duhur dan dikir ya, Nah, nggak terjeda dulu, makan dulu baru mulai lagi iya. Hotaman. Nah, Nggak boleh ya Kang Dede ya kalau dijeda dengan ya makan kecuali dulu. kalau tahu-tahu makan dulu karena terjeda dengan perbuatan atau kegiatan yang bukan dalam bentuk ritual ibadah yang langsung terkait dengan itu. Berarti Ya hanya satu hanya contoh. berarti hanya Jadi satu contoh mungkin ya. terpenuhi sholat dan dikir baru langsung dilanjutkan Udah lagi dengan selesai Hotaman. lanjutkan lagi taman. Baik. Satu contoh mungkinnya lagi satu untuk Boleh. Banyak juga nggak apa-apa Kang Dede. kayak orang yang mungkin yang lagi sedang belajar ya doh puasa kiparat ya. Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumatnya melek umpamanya.
Orang yang batal bukan dengan uzur syar'i, dia kan batal kan ngulang lagi dari nol, dari satu lagi ya. Iya, betul. Nah, tetapi di saat perempuan khususnya, kemudian dia batal hanya dengan datang halangan menstruasi, itu kan tidak batal. Tinggal melanjutkan, dihitung lagi yang terjedaknya. Tetapi kalau batalnya karena bukan uzur syar'i, ya batal ngulang lagi. Tetapi kalau sekali lagi, kalau yang uzurnya uzur syar'i, maka dia tidak batal, tinggal melanjutkan lagi. Oh gitu. Wah, Kang Dede sudah mulai agak sedikit menyinggung tentang Riyadhah nih, Kiparat nih. Boleh nggak kalau kita berpindah sedikit? Karena kan waktu kita sampai setengah 10 nih, Kang Dede. Iya. Ya, mohon izin ya Kang Dede sekalian. Karena kan tema sekarang ini kan tentang amaliyah dan Riyadhah gitu kan. Tadi kan pembahasan amaliyahnya sudah ada, sudah Kang Dede sampaikan. Mungkin nanti juga mungkin Kang Dede akan lebih perdalam lagi Iya. tentang Riyadhahnya. Saya sih berharap untuk kajian-kajian selanjutnya Kang Dede juga Kang Dede akan mengupas satu persatu tentang Riyadhah itu sendiri, Riyadhah ini, Riyadhah itu, Riyadhah ini, Riyadhah itu, gitu kan. Mungkin sekarang bisa eh, apa ya, perkenalan dulu Kang Dede. Kenapa eh, eh, amaliyah dari pengerasa Abah itu sendiri, walaupun kita tidak keluar dari konteks tema ya, Amaliyah Iya. Pokok Pondok Pesantren Suryalaya itu sendiri. Kenapa amaliyah Pondok Pesantren Suryalaya Pengerasa Abah ini yang zikir, khotaman dan manakib, kenapa kita harus ada dicantelkan, bukan dicantel, digabungkan, kita harus belajar riyadhah kayak gitu kan Dek. Kenapa kita harus bisa dicantelkan, harus kita belajar dengan riyadhah? Boleh. Mungkin di sini kan tidak semua Bapak Ibu itu ikhwan wal akhwat yang mungkin ter terbiasa mendengar kata riyadhah, mungkin atau kata riyadhahnya mungkin yang biasa aja, atau mungkin pada penasaran. Nah, Kang Dede mungkin bisa sebelum nantinya ke depannya di episode selanjutnya kita akan bahas tentang riyadhah itu sendiri. Bisa mungkin sekarang apa sih kegunaan kita, atau apa sih manfaat buat kita sendiri untuk bisa harus kenal yang namanya riyadhah, harus tahu mengamalkan riyadhah itu sendiri. Silakan Kang Dede, sekalian aja untuk opening. Eh, Fungsi riyadhah tidak lain adalah untuk menunjang zikir. Jadi tidak salah yang dikatakan bahwa pengersa Abah itu mengajarkan kita tuh hanya zikir. Bahkan disebut dengan tarekat zikir. Betul, tarekat zikir. Tetapi apakah semudah itu kita bisa masuk ke dalam orang yang seorang salik yang memang di dalamnya zikir? Karena zikir itu untuk mencapai zikir itu susah. Salah satu di antaranya yang menyebabkan susah itu adalah nafsu. Dan nafsu itu tidak hanya dalam bentuk seperti halnya air. Air itu cuma kita bayangkannya itu adalah air tuh udah aja gitu bening. Ya. Ya, Tetapi kan pada dasarnya nafsu itu ibarat air, itu tidak selamanya bening. Mungkin air itu ada yang keruh, ada yang mungkin yang bisa diminum dan tidak, yang bisa diminum aja mungkin satu mungkin air bening, ada juga yang keruh mungkin bisa jadi air teh, bisa juga menjadi air susu, mungkin juga bisa air yang disebutnya jamu, atau mungkin air juga yang disebut dengan air kopi. Nah, masing-masing itu ada apa namanya? Ada kekhasannya. Begitu pula nafsu. Salah satu contohnya, bahwa apa sih fungsi mandi malam? Kalau dulu itu mandi malam tuh zaman Abah Sepuh disebutnya itu mandi kemanusaan. Jadi selama 40 hari itu mandi, 40 hari sekali mandi, satu malam itu 40 kali mandi. Jadi tiris. mulai jam 9 sampai itu menjelang subuh dan tidak boleh pakai handuk. Nah, dulu bacaannya juga bukan Robi Angjilni, tetapi ya yuhaladina manus biru wasobiru warobitu itu surat Ali Imran ayat terakhir. Nah, kemudian setelah kemursidan Abah Anom, saya dengar ceritanya dulu, langsung ceritanya bagaimana menjadi mandi taubat jam 2. Itu saat itu Abah Nur sama Abah Anom itu berdiskusi. Kalau mandi kemanusiaan yang pelaksanaan zaman Abah Sepuh dihubungkan dengan kemajuan zaman untuk ikhwan-ikhwan yang apalagi untuk zaman sekarang, kayaknya tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Kalaupun bisa dilaksanakan akan sangat terbatas. Sehingga dengan dialog, dengan beberapa lama, maka akhirnya timbullah, bukan merubah ya, menyesuaikan.
Karena dulu tuh mandi kemanusiaan nggak ada sholat-sholatnya, gimana mau sholat? Bang, so mandi aja dari 40 kali semalam. Nah, baru disesuaikan oleh pengusaha Abah, maka jadilah mandi taubat mulai jam 2. Sampai di situ baru setelah mandi ada sholat-sholatnya. Fungsinya adalah sama seperti dulu mandi kamar. Artinya membangkit lagi sifat-sifat manusia dalam diri kita, baik sifat fisik ataupun sifatnya mental. Satu contoh saja, dengan mandi taubat di Inabah itu belum ditalkin loh. Itu hanya menjalankan mandi, mungkin yang tidak bisa sendiri itu dimandikan, dipandu oleh pembinanya. Selama 40 hari mandi jam 2 itu minimal 40 hari akan timbul perubahan menuju arah kesembuhan. Itu dengan mandi. Berarti menumbuhkan kembali sifat-sifat manusianya. Makanya kenapa di Suryalaya dulu, khususnya saya dari Abah Nur, sebelum menginjak kepada yang lain itu diusahakannya itu adalah mandi taubat. Kalau sudah mandi taubat dulu, insya Allah sifat manusiawinya itu ada keinginan untuk baik dan sebagainya muncul. Sifat manusiawinya itu di situ. Nah, tentang dari Inabah, bahkan bukan sekedar dari Inabah, mohon maaf saja, saya dulu pernah mencoba mengamalkan pola Inabah, walaupun tidak 100% Inabah. Saat itu saya ada teman tetangga yang sudah alkoholik. Jadi disuntik dengan bius saja dia nggak sanggup. Dan sampai akhirnya dia itu bukan lagi udah masuk rumah sakit jiwa. Udah masuk rumah sakit jiwa, dan dia satu saat dia ngamuk. Di Advent, ingat kalau tidak salah itu dirawatnya, sampai disuntik bius aja dia nggak mental. Dan ternyata diperiksa darahnya 50% lebih kandungan itu alkohol. Sampai dia itu pagi-pagi kalau minum bukan kopi, bukan teh, bukan air bening, tetapi arak setiap pagi. Kalau tidak menemukan arak sehari itu kayak kaligata kalau di sini ya. Nah, dilalahnya saat dia sudah disuruh pulang karena ini udah gangguan jiwa, dilalahnya tengah malam ngetuk pintu ke rumah. Hanya kata-katanya begini, "Dek, bantuan, urang hayang tobat." Hanya itu. Nah, setelah itu saya bawa teman-teman yang kebetulan telah ditalkin, saya bawa, dia tidak mandi. Karena memang udah ODGJ. Saya bawa ke masjid, dia disuruh cuci muka saja. Setelah cuci muka, dia di masjid disuruh tidur, dia tidur di tengah, kita berkeliling. Jadi kita yang mengerjakannya. Setelah mandi kita berzikir khotaman selama 40 hari. Setiap hari air itu dia mandinya, minumnya pakai air yang setiap malam kita kerjakan. Alhamdulillah pas hari ke-40, pas habis sholat subuh, dia minum, itu alhamdulillah sampai sekarang dia sembuh. Jadi hanya dengan minum air saja, bukan mengerjakannya. Kita yang mengerjakannya, dia cuma minumnya, mandinya dari air yang setiap malam kita simpan di depan, kita melaksanakan itu. Mengerjakannya apa? Setelah selesai sholat, kita hanya berzikir. Dikir dan hotaman, dikir dan hotaman, dikir dan hotaman. Makanya terus terang saja, kalau memang kita betul-betul intensif dengan 40 hari, jangankan yang narkoba, yang ODGJ aja dengan keyakinan, baru 40 hari insya Allah menuju pada perbaikan. Jadi bukan apa-apa, karena saya pernah mengalami sendiri itu dengan teman. Kalaupun misalkan ingin buktinya, alhamdulillah sekarang ada. Bahkan sekarang alhamdulillah, dia sekarang jadi MA. Apa tuh? Malah jadi minantu ajengan. Masya Allah. Iya, terus terang aja. Nah, jadi MA minantu ajengan. Jadi dengan mandi itu salah satu di antaranya mandi. Dan saat itu saya berpikir setelah demikian menjadi motivasi bagi saya berpikir begini. Iya ya, cacakan cuma setiap malam disuruh cuci muka saja dia sembuh. Dengan air yang setiap malam itu saja dia bisa sembuh.
Gimana lagi kalau misalkan kita yang nggak punya penyakit, yang sehat, pasti akan lebih luar biasa. Singkatnya, orang yang narkoba aja sama mandi tobat sembuh, masa kita yang sehat nggak akan lebih super? Saya juga jadi termotivasi di situ. Bahkan sampai alhamdulillah saya dulu, mohon maaf, ngerjakan mandi tobat itu setiap sampai 2 tahun, sampai akhirnya siang nggak bisa mandi. Karena walaupun tengah hari, kalau mandi siang itu menggigil. Tapi kalau malam jam 2 mandi justru enak segar. Jadi setiap mandi itu malam aja gitu. Nah, tetapi itu mah pengalaman ini ya. Tapi memang kebiasaannya sekarang dilihat saja bahwa kalau orang yang sudah terbiasa membiasakan mandi, biasanya kalau jam 2 ikhwan biasanya terpancing untuk mandi. Nah, gitu. Ya, sekali lagi untuk motivasinya untuk riadoh mandi tobat aja ya. Orang yang narkoba aja bisa sembuh, bisa baik, masa kita yang merasa sehat masa. Ya kalau bahasa kasarnya malu dong sama yang inabah, yang narkoba aja pada tamat mandi malamnya. Masa kita nggak tamat-tamat mandinya ya? Masa kita nggak tamat-tamat. Berarti memang memang amal kalau misalnya kita berbicara dengan tentang riadoh itu sendiri, berarti memang kan di upgrading pun kan ya, kalau tidak salah ya, di upgrading pun kan kita juga diajarkan mandi, belajar mandi gitu kan, mandi jam 2 gitu kan. Nah, berarti memang pintu pintu awal sebelum kita melangkah ke riadoh yang lain, kita harus bebenah diri sendiri dulu, bebersih dengan mandi itu sendiri ya kan. Berarti dahsyat sedahsyat itu ya riadoh mandi itu sendiri ya Kang Dede ya. Ya, bahkan mohon maaf saja, kalau secara ininya, ya walaupun mungkin ya seseorang ada yang bisa memahami. Kalau orang yang cerita riadoh ABCD, segimanapun bisa dilihat hasilnya yang mandi sama yang enggak. Bisa. Gimana tuh cara-cara bisa membedakan dia bisa mandi atau yang enggak tuh? Itu rahasia perusahaan. Bahkan mohon maaf saja, kadang-kadang ada yang lagi mandi bisa ketahuan nilainya, hasilnya nanti. Walaupun meskipun dia bilang saya sudah tamat, ketahuan kok hasilnya beda. Jadi untuk mandi pun ketahuan ya, maksudnya apakah atau riado pun ketahuan ya, dia melaksanakan serius atau enggaknya itu. Itu secara tidak langsung pasti akan terlihat dan ketahuan itu sendiri ya. Dia nggak bisa bohong untuk riado itu sendiri ya. Oh tamat tapi tamatnya tamat kumaha gitu kan ya Kang Dede ya. Ya berarti kan memang mandi itu sendiri kan emang berarti kan, kalau saya bisa mengambil garis tengahnya, garis tengah dari antara amaliyah dan riadoh ini, ibaratnya riadoh ini adalah kayak apa ya, sebagai vitamin ataupun kalau misalnya bahasa dulu COVID mah booster. Iya. booster untuk kita nantinya untuk amaliyah dikir hobinya kita, amaliyah dikir jaharnya kita makin lebih ajak lagi. Betul nggak sih Kang Dede? Kalau misalnya ada pemahaman seperti itu? Iya, emang sebagai booster. Bahkan bukannya sebagai booster, tetapi juga sebagai solusi. Oh, bisa sampai sebagai solusi ya? Sebagai solusi. Satu contoh ini ya, mudah-mudahan buat bagi gambaran ya. Jadi gambaran, dan mungkin apabila ada yang mungkin suatu saat melaksanakan belajar riadoh ini ya. Satu, mohon maaf saja, biasanya orang dalam kehidupan punya kesulitan. Ekonomi umpamanya. Biasanya pengersabah kan selalu menyuruhnya sok atur ya, kiparat, puasa kiparat. Itu cenderung untuk masalah kehidupan. Puasa kiparat, Selasa, Rabu, Kamis, malam Jumat, melek. Ya. Dengan doanya pun yang memang urusannya dengan itu kan, Allahul Latif pun bibadi yarzuqu mayasa, kan itu dengan rizki. Iya, betul. Tetapi yang lebih jauhnya, maknanya bukan hanya sekedar untuk dunia, tetapi pada akhirnya bagaimana menanamkan dalam diri kita menyikapi dunia. Kita mengejar dunia, tapi yang lebih penting adalah menjauhkan diri kita dari hubu dunia. Kita bukan tidak butuh dunia, tetapi kita jangan terbelenggu oleh dunia. Artinya orang yang yang melaksanakan riadoh itu diantaranya bagaimana dia menyikapi dunia yang menurut dia itu kesulitannya bagaimana. Yang mungkin saja mohon maaf, di saat dia melaksanakan
puasa kifarat dulu kalau tidak ada uang tuh atau punya uang sedikit gelisah, nggak tenang. Tetapi setelah melaksanakan itu mungkin dia menjadi mulai agak tenang, menyikapi tadi situ tidak tulul amal, tidak banyak keinginan yang ini menggebu. Itu salah satu di antaranya itu. Itu di antara puasa kifarat dengan bagaimana kita menyikapi dunia. Yang selanjutnya juga ada yang disebut mungkin ya yang ngabeti ya. Hmm. Ya. Manusia itu punya nafsu yang terpendam yang apabila itu keluar nafsu, pasti kita tidak bisa. Ada nafsu spontan kan ya? Ya, betul. Nafsu-nafsu. Nah di antaranya adalah salah satu riadohnya itu adalah ngabeti. Hmm. Jadi kalau ada orang yang misalkan ngabeti jangan kaget. Kadangkala digoda, nah teh nusuk pika ameken wae banyak yang sesuatu kejadian yang memang memancing hawa nafsu kita keluar. Oh gitu Kenapa ya. demikian? Karena memang tuh di salah satu fadilah dari ngabeti adalah mengendalikan hawa nafsu yang memang keluar yang tanpa amarah lah. Amarah yang memang sekonyong-konyong itu yang memang kita kendalikan. Kadang-kala kan orang sampai bergetar kan kalau marah ya. Dengan ngabeti itu di situ. Nah, itu nafsu-nafsu yang sifatnya nafsu ya sabuiyah, binatang buas, kayak demikian. Kemudian satu lagi, ada nafsu, bukan nafsu ya, sebagai booster. Dikir ya. Kita dikir itu dikir jahar, dikir hobi, tetapi kepada dikir sir itu rasa kita memang kadang-kala susah. Untuk bisa kita merasakan dikir itu supaya tembus ke dalam rasa ya, itu kadang-kala susah kan ya. Betul, susah. Nah salah satu riadoh itu dengan melek. Jadi melek itu fungsinya adalah untuk menghaluskan dan menghidupkan rasa kita. Hmm. Berarti memang setiap setiap amalia riado itu secara Ada, tidak langsung memberikan kita solusi dari masalah yang sedang kita hadapi iya, di kehidupan kita pribadi, Kang iya. Dede ya. Wah, Masya Allah, dahsyat sekali itu. Meleknya pun ada juga, ada yang mungkin melek satu saat ya. Satu Mm-mm, saat ada meleknya itu mungkin yang sekedar malam Jumat. Atau betul. mungkin yang ada lagi yang meleknya yang jaya sampurna, yang itu mah yang 24 jam. Itu akan lebih melatih lagi bagaimana kita itu tidak tulul akmal. Hmm. Kalau bahasa Abah Nur mah hidup tuh jadi kumabreh nak. Itu bahasa Indonesia apa Ustadz? Ini kayaknya takutnya ada yang nggak ngerti tuh. Ya, Wow. ya apa ya kalau bahasa brehnya tuh ya brehnya tuh. Jadi apa adanya Ah, jadi apa ya bahasa kumabreh. Jadi apapun yang terjadi diterima apa adanya. ah. Pasrah, Pasrah, mempasrahkan diri gitu kan. pasrahan. Itu Kalau salah satu bahasa putranya Abah Nur itu mengenolkan diri. pasrah. Iya, kita belajar untuk mengenolkan diri. Bahasa Abah Oh, Nur pun kita belajar untuk mengenolkan diri itu ya sendiri. itu dari melek rasa ya rasa. Iya, rasa Kalau bahasa Abama kita harus jangan merasa pandai tapi harus pandai merasa. pandai Nah merasa. salah satu dilatihnya untuk mempercepat itu diantaranya adalah ya dengan melek. Ya walaupun semuanya riadoh itu mengakarnya pada akhirnya terus terang saja. Semua riadoh itu bukan tujuan untuk ABCD tetapi mengerucut kepada zikir. Hmm. Karena tahu dikir itu susah dan setiap kesusahan dikir godaan itu adalah nafsu-nafsu, maka nafsunya itu harus pakai obatnya yang pas yaitu dengan riadoh. Ya kita sakit kepala masa pakai promah, kita sakit perut masa pakai Jadi harus ada ngalap obat kan ya. yang pas dari penyakit yang Nah, kita rasakan itu sendiri. Baik. jadi dan juga itu mohon maaf saja. Makanya kenapa di situ baru kita mengerti kenapa dulu ya pengalaman saya sering datang ke pengesabah ada orang yang masalahnya sama tetapi saat bertemu kepada Abah minta kepada Abah kok bacaannya riadohnya dikasihnya beda. Karena tiap murid punya permasalahan masing-masing dengan obatnya masing-masing. Iya, Iya. kayak orang misalkan nih sakit panas. Mungkin panasnya karena flu atau mungkin apa karena radang. Kalau flu tinggal kasih obat flu, kalau radang ya mungkin diantaranya ya dikasih antibiotik. Nah, makanya di situ menjadi pelajaran bagi kita apabila kita yang telah mendapatkan riadah khusus dari pengersa Abah dulu ingat tanpa ada izin boleh memberikan kepada orang lain, jangan seenaknya memberikan kepada orang lain. Berarti Karena secara mungkin tidak langsung
riadoh itu termasuk riadoh kifarat nih ya, tadi Kang Dede bahas tadi sebelum sedikit. Riadoh apapun itu harus minta ijazah dulu ya Kang Dede ya. Itu lebih baiknya. Kenapa? Satu, dengan ijazah, biar kita dalam mengerjakan sesuatu ada tolok ukur. Hmm. Benar ataupun tidaknya tidak menurut kita, tidak menurut hawa nafsu kita. Nah, jadi tidak menurut hawa nafsu kita. Yang kedua, kita tidak merasa bahwa vonis kebenaran dari dakwah itu dari kita secara pribadi. Tuh. Ya, satu contoh umpamanya saya mengerjakan puasa kifarat kita sendiri, saya tidak ada tolok ukur kok. Berarti tidak ada nilai keburukan yang muncul, tetapi yang merasa benar aja karena menurut penilaian kita sendiri. Dan kita tidak punya, ya mungkin apa adanya ngerjakan, kan wes sadaekna kalau bahasa kita mahnya, semaunya aja. Tetapi kalau misalkan kita mengerjakan ada izin, kan kita ada tanggung jawab. Melatih tanggung jawab sebetulnya bukan membatasi, tapi kita itu melatih untuk kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, yang kita mintakan. Ya umpamanya, mohon maaf, kalau saya dulu saat ngerjakan riadoh tanpa izin, pokoknya tahu mandi malam, saya ngerjakan mandi malam, sampai pun 2 tahun, tidak pernah merasakan ada benar, ada salah, merasa benar, kumakarep. Dan tidak ada tanggung jawab terhadap mandi malam itu. Tetapi saat saya sudah minta izin, ada tanggung jawab. Ada konsekuensi tanggung jawab terhadap saya minta ke Abah itu. Saya berarti ada tanggung jawab, ada nilai. Bahkan setelah minta izin dan minta tanggung jawab, yang ada bukan hanya merasakan benar, merasa itu takut kurang, takut tidak sempurna mengerjakan. Nah, di antaranya itu. Jadi memang pada hakikatnya ijazah adalah minta izin itu sendiri buat kita, jadi kita bisa punya ada di garis rel yang tepat gitu ya, tidak sakarepna, tidak semaunya dan sebutuhnya. Nah, ini sekalian saya nyambung ke beberapa pertanyaan nih Kang Dede nih. Ini pertanyaannya ada selanjutnya seperti ini Kang Dede. Mungkin sambil selesai. Kira-kira apa sih perbedaan antara orang yang ditalkin orang yang berzikir dengan yang sudah ditalkin sama orang yang berzikir tapi dia belum ditalkin? Itu gimana Kang Dede? Gimana kurang jelas. Pertanyaannya gini. Apa perbedaan zikir la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh guru dengan zikir la ilaha illallah yang bukan ditalkinkan? Yang tidak ditalkinkan ya? Iya, yang tidak ditalkinkan. Satu, kalau zikir yang tidak ditalkinkan itu masuknya kepada satu mungkin adat. Kenapa disebut adat? Adat adalah sesuatu kebiasaan baik buruk di dalam suatu kebiasaan, satu komunitas. Umpamanya di masjid kebiasaannya mengucapkannya la ilaha illallah, kita pun ikut mengucapkan itu, mungkin saja itu jadi dzikir adat. Yang kedua, yang tidak ditalkinkan bukan salah, mungkin karena bukan kebiasaan dari komunitas, tetapi kita berpikir ingin beribadah kepada Allah, berzikirlah. Kita mengucapkan apakah la ilaha illallah ataupun subhanallah ataupun lain sebagainya, itu mungkin yang tanpa ditalkin itu merupakan dzikir ibadat atau dzikir hasanat, baik itu menurut syariat dalam arti pahala. Tetapi kalau dzikir yang ditalkinkan itu sudah bukan hasanat lagi, itu adalah dzikir darajat. Kenapa menjadi dzikir darajat? Satu, bahwa kita berzikir kalimah itu tidak semata-mata terucap di lisan, tetapi juga terhujam ke dalam kolbu. Dan yang lebih jauhnya lagi, bahwa kita berzikir dengan yang ditalkinkan, tidak ada satu harapan pun di dalam kita mengucapkan zikir, kecuali hanya satu, mengingat Allah. Itu yang susah. Itu yang susah. Jadi orang yang berzikir kalimah la ilaha illallah dengan ditalkinkan, bahwa dia berzikir tuh benar-benar menuju untuk mengingat Allah. Jasad, nyawa, rasa bisa sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya lebih jelasnya bisa dilihat dari Bidayatus Salikinnya di situ. Jadi dzikir adat, dzikir hasanat, dan dzikir darajat. Gitu.
Berarti secara tidak langsung perbedaannya yang tadi sudah jelas ya, kalau misalnya dikir yang sudah ditalkirkan itu dikir yang sudah sampai, maksudnya ke dikir darajat itu ya, yang Hmm. sudah benar-benar harus dinyelami dan sudah ada tujuannya dan sudah ada pembimbingnya. Sedangkan Iya, dikir yang belum dikir la ilaha illallah yang belum belum ditalkin adalah ya seperti tadi Ustaz tadi bilang, dikir dikir adat dan dikir hasanat hanya itu. hasanat. Nah, pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup nih Kang Dede. Iya. Eh ini kira-kira apa sih tanda-tanda Ikhwan yang sudah dibimbing oleh pengersa abah atau guru mursyid itu Kang Dede? Ini ada pertanyaan seperti itu nih. Ustadz saya mau bertanya, kata gini. Apa sih tanda-tanda Ikhwan yang sudah dibimbing oleh pengersa abah atau yang sudah dibimbing oleh mursyid? Ada nggak kira-kira? Bisa bisa bagaimana Kang Dede silakan. Ciri-ciri yang telah di apa namanya? Bimbing yang dalam bimbingan guru pengersa abah atau dalam bimbingan mursyid? Eh, Ciri-cirinya ya. Tanda-tandanya, ciri-cirinya. Ciri-ciri khusus bagi ikhwan saja dulu ya. Ya. Bagi ikhwan. Siapapun dia yang telah mendapatkan pelajaran dari pengersa abah dan betul-betul dia terkait kepada pengersa abah, insya Allah dia tidak akan bisa berpaling sedikit pun dari pengersa abah. Jadi siapapun dia, apakah mau wakil talkin, mau mubalik, mau kiai, kalau masih bisa berpaling dari pengersa abah dari seorang mursyidnya, berarti di saat dia berzikir itu, saat itu dia tidak tembus dan tidak terhubung kepada mursyidnya saat ditalkinnya itu. Dengan bahasa kasar saya, kalau orang yang masih bisa berpaling dari pengersa abah, seilmu gudangnya segala macam, seperti makrifat bagaimanapun, saya kata kalau bahasa saya, teangges dikirna, nggak tuntas itu dikirnya, siapapun dia. Karena terus terang saja, kalau orang yang sudah merasakan, diajarkan, dibimbing oleh pengersa abah, jangankan untuk menyimpangkan, sedikit apapun itu pun dia akan merasa takut dan merasakan akan diawasi dan tidak akan pernah bisa terlepas. Kalau bahasa Pak Wafidin itu bahwa hati murid-murid itu telah digenggam oleh pengersa abah. Kalau sudah tidak tergenggam, nggak akan bisa kemana-mana. Berarti kalau masih ada yang gawas-gawas letik, yang segala macam, itu berarti memang yang melepaskan diri dari ganggemban itu korbunya. Nah, jadi itu. Jadi Berarti saya yakin kalau orang yang memang benar-benar cirinya berguru ke pengersa abah, tinggal dilihat mindset dalam dirinya, pola dalam beribadahnya, bahwa dalam dirinya selalu ada tertanam pengersa abah. Itu di situ. Walaupun ada dengan yang lain dengan segala macam, ya anggaplah mohon maaf. Sekarang misalkan pimpinan Ponpes Cep Ahmad Maskur ya, ya. walaupun bagaimanapun kita, hati kita yang paling dalam tidak akan bisa melepaskan pengersa abah. Justru di saat lihat Cep Ahmad Maskur Firdaus, yang terbayang dan terasa dalam diri kontak langsung batin, bukan kepada Cep Ahmad Maskurnya, tetapi langsung ke pengersa abahnya. Di saat kita bersalaman dengan Umi, bukan tersambung dengan uminya, tapi sir kita yang paling dalam tersambung kepada pengersa abah. Insya Allah. Dengan Ahlul Bait, kita bersalaman dengan Pak Putra Abah yang tertanam, tervisualisasi dalam diri kita. Bukan Ahlul Baitnya, tetapi langsung tersambung kepada pengersa Abah. Jadi kalau orang yang betul-betul mendapatkan irsyad dari pengersa abah, dia tidak akan bisa terlepas dari pengersa abah. Makanya di situ kenapa ada orang berkhidmat azab kepada Ahlul Bait, karena memang yang di dalam itu membawanya begitu. Di saat kita melihat para putra abah yang tersambung bukan ke para putranya, tetapi ke pengersa abahnya. Ya mungkin oleh Ule sendiri terasa ya, dekat minta doa kepada Umi. Saya yakin yang terpampang dan tertanam tersambung dalam dirinya bukan ke Umi, tapi langsung ke pengersa abah. Tetapi visual lahiriah yang di hadapan itu adalah Umi. Ya itulah wujud perwujudan rasa yang terhubung kepada pengersa abah, yang pasti dengan fisiknya, yaitulah ke Umi. Jadi bagaimana abah menghormati Umi,
Di saat ruh kita tersambung, rasa kita tersambung kepada penguasa Abah, ya sama. Abah begitu hormat ke Umi, kita juga saat itu rasa yang tersambung kepada Abah, ya berarti kita pun akan langsung merasa hormat ke Umi. Bagaimana penguasa Abah rasa sayangnya kepada para putranya, di saat kita bersalaman ke para putra Abah, rasa kita tersambung kepada penguasa Abah, rasa sayang, rasa hormat itu akan muncul karena kita tersambung dengan guru mursyid penguasa Abah itu. Jadi cirinya tinggal itu saja. Bagaimana dia beradab ke penguasa Abah. Dan bagaimana dia, kalau misalkan sekali lagi, walaupun wakil talqin atau siapapun, yang mulai mau sedikit demi sedikit melepaskan diri kepada penguasa Abah, maka berarti dia sudah mulai melepaskan diri dari genggaman penguasa Abah. Itu ya. Jadi memang itu mungkin ya, berarti memang secara tidak langsung memang bimbingan pengersa kita yang tanda-tanda yang jelas adalah tanda-tanda kita yang bisa dibimbing oleh pengersa guru mursyid adalah kita tidak bisa lepas dari mursyid itu sendiri, dan kita merasa kita diawasi oleh guru mursyid sendiri, dan kita juga makin kita melihat ahlul bait ataupun keluarga dari mursyid itu sendiri, kita akan secara tidak langsung ruhani kita akan kontak kepada guru mursyid kita itu sendiri. Betul Kang Dede? Iya, betul. Baik, Kang Dede, wah ini kalau kita lanjut ini nggak bakalan kelar 9:30, ini bisa sampai pagi. Jadi kayaknya akan lebih menarik lagi bahasan kita di episode selanjutnya. Mungkin Kang Dede nanti bisa membahas tentang lebih dalam. Saya berharapnya sih Kang Dede nanti bisa membahas tentang dikir tapi lebih dalamnya lagi. Kemudian Amalia Riado juga nanti akan dibahasnya, jangan kalau bisa itu jangan langsung banyak Kang Dede, tapi kenapa harus mandi, apa kaifiatnya. Jadi benar-benar didalemin satu-satu. Jadi biar apa namanya Iwan dan Ahwat yang ada di materi kajian jejak mursyid ini, mereka kan paham dan mereka akhirnya punya rasa tumbuh dan semangat untuk ternyata fungsinya Riyadhah tuh ini, mandi tuh ini. Jadi mereka akan tergerak, bukan lebih hanya kita bisa mengamalkan amaliyah, tapi kita juga bisa belajar untuk berriyadhah. Terima kasih Kang Dede untuk waktunya. Terima kasih banyak. Masya Allah, ini luar biasa. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya bersama Kang Dede. Nanti kalau bisa ada materinya lebih cihui lagi Kang Dede. Iya, siap. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Haji Dede Rahman sebagai Rohman tuh kan, sampai salah. Ustadz Haji Dede Rahman untuk waktu dan ilmunya yang luar biasa. Kalau nggak dipancing, nggak digali, jadi nggak keluar kan. Jadi untungnya kita pancing, kita gali dulu biar keluar. Dan kita akan bertemu lagi dengan Kang Dede di episode selanjutnya nanti. Terima kasih untuk Bapak Ibu Ikhwan wa Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang sudah hadir di Zoom meeting kajian jejak mursyid episode 3 bersama Ustadz Haji Dede Rahman yang luar biasa pembahasannya. Kita tidak akan bisa selesai pembahasannya kalau misalnya tidak cuma 1,5 jam. Kita akan ketemu lagi di Jejak Mursyid episode selanjutnya bersama dengan tema yang lainnya dan juga ustadz yang lainnya di minggu depan insyaallah. Tapi izin untuk minggu depan sepertinya bukan saya yang memoderatori karena kebetulan minggu depan kita lagi berada di Ziarah Wali Songo. Jadi nanti akan ada tim Ibu Bella Jakarta yang akan menjadi moderatornya. Dengan materi akan terus berjalan, kajian-kajian online tetap berjalan, tapi dengan moderator yang lain dan juga akan dihandle oleh yang lain. Sekali lagi, Dede, terima kasih waktunya. Hati-hati pulang ke Cinunukma. Terima kasih, Mang Dede, Kang Dede. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.